Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog Rahman Sugirianto. Kali ini gue sedang ada di salah satu stadion terbesar yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium. Ya, sejak diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan, gubernur periode sebelumnya, kita masih melihat ya, masih banyak kekurangan ternyata di Jakarta International Stadium. Terbukti ketika ada konser Dewa 19, salah satu band legendaris, band papan atas Indonesia yang mengadakan konser tunggal. Ini banyak sekali gangguan-gangguan terkait aksesibilitas ataupun lahan parkir. Dan nampaknya hal ini disadari oleh pengelola ataupun Pemprov DKI Jakarta, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di sekitar Jakarta International Stadium? Mari simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Rahman Sugirianto. Ya, di hadapan teman-teman adalah lokasi persis di pinggir rel Jakarta International Stadium. Sebagaimana kita ketahui, Jakarta International Stadium dilintasi oleh jalur kereta api. Dan ini terdapat pintu kereta api ya, palang pintu kereta api yang mana dilewati KRL setiap harinya jurusan Tanjung Priok Kota. Tentunya hal ini juga disadari dan pengelola akan membangun bersama pihak PT KAI akan membangun stasiun yang akan terhubung dengan Plaza Barat JIS. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kemarin memang terjadi penumpukan ya, karena tidak ada stasiun yang dekat. Stasiun terdekat adalah stasiun Ancol dan itu cukup jauh. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah jalur kereta api Tanjung Priok Kota, yang mana jalur ini melintasi kawasan Jakarta International Stadium. Kita bisa lihat situasi yang ada sekarang, bahwa aksesibilitas ini mungkin cukup mengganggu ya, karena banyak kendaraan-kendaraan besar. Juga di belakang ternyata ada pembangunan tol pelabuhan ya, tol baru. Jadi nampaknya ini akan diperbaiki, akan direvitalisasi sehingga bisa memperlancar aksesibilitas ke JIS, Jakarta International Stadium. Dan nampaknya juga ada rencana ya, memang dalam grand design yang kita baca yang udah dikeluarkan oleh Jakpro ataupun Pemprov DKI, bahwa di sini bekerja sama dengan PT KAI akan dibangun stasiun. Nah, akan dibangun stasiun, nanti akan terhubung ke Plaza Barat seperti itu. Jadi seperti itu kawan-kawan, kita doakan mudah-mudahan segera selesai ya pembangunan stasiun kereta apinya ya. Nah, beginilah teman-teman kondisi ketika kereta api lewat dan palang pintu tertutup. Bisa kalian bayangin ya, kendaraan-kendaraan besar turut mengantri juga, dan cukup tertib sebetulnya. Kita lihat ternyata kereta api berjalan dari arah stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Ancol untuk selanjutnya ke stasiun Jakarta Kota, teman-teman. Nah, ini kalau untuk teman-teman angker ataupun rail fans, nah kira-kira ini jenis kereta apa nih? TM ya, TM 6000 ya, Tokyo Metro. Dan ini keretanya cukup bagus ya. Seperti itu, memang cukup sering dilalui ya untuk para commuters dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok. Dan di samping itu kita bisa melihat tiang pancang. Tiang pancang itu adalah tiang pancang untuk tol pelabuhan ya, pelabuhan Pluit. Gua kirain awalnya itu adalah tol untuk akses turun ya, tol akses turun yang langsung ke JIS, ternyata enggak. Dan kita langsung aja nih untuk melihat kondisi untuk jalan yang kita bisa lihat sekarang nih berbeda dari mungkin sebelum-sebelumnya. Sekarang kondisi jalanan ini masih berbentuk beton ya, tapi sudah dilebarkan seperti itu. Nah, ini untuk akses untuk menuju JIS sudah dilengkapi dengan angkot Mikrotrans Jaklingko ya, atau yang terkenal dengan angkot Jaklingko. Nah, ini pengendapannya di daerah sini nih kalau untuk jurusan JIS. Selain itu juga ada bus Transjakarta ya, seperti kita tahu ada JIS 3 dari Harmoni menuju JIS.
Dan juga ada 12P yang melayani Senen ya, Terminal Senen hingga ke JIS. Terminal Senen yang non BRT ya. Nah ini adalah bis untuk bis Transjakarta yang BRT. Nah ini bisa kita lihat juga ada Transjakarta non BRT. Cukup banyak ya untuk Transjakartanya, cuman memang kalau dalam acara-acara besar memang nampaknya juga perlu diperbesar ya, seperti itu. Ini nampaknya untuk jurusan yang ke Terminal Senen, seperti itu. Nah kalau kalian lebih suka mana nih? Lebih suka naik Transjakarta atau suka naik Jaklingko atau naik kereta Ancol atau naik kendaraan pribadi? Ya kita berharap mudah-mudahan, memang kan sebenarnya stasiun ini kan stadion ini kan didesain memang agar para pengunjung tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, untuk menggunakan kendaraan menggunakan transportasi publik. Malah kabarnya akan tersambung dengan LRT ya, LRT yang dari Gading Nias Velodrome. Tetapi nampaknya di periode PJ Gubernur Heru Budi Hartono nampaknya jalurnya yang diprioritaskan yang menuju stasiun Manggarai terlebih dahulu. Nah ini adalah jalan yang menuju ke Sunter ya, ke Sunter atau ke jalan RSPI Sulianti Saroso. Nah kita bisa lihat masih ada pengerjaan pelebaran jalan. Nah ini karena terhubung jembatan ya, jadi di sini ada penyempitan. Kita bisa lihat di tengah-tengah jalan itu masih berupa tanah merah ya. Dan ini juga drainasenya sepertinya masih baru dibangun. Dan kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah lahan pesawahan, seperti lahan-lahan sawah. Nah ini adalah bus Transjakarta non BRT yang melewati Sunter. Jadi lewat jalur baru ini guys. Jadi kita lanjut terus, dan di sini juga sudah disediakan putaran. Jalannya masih beton ya. Ini kalau lurus terus bisa ke RSPI Sulianti Saroso dan ke Hotel RCC. Nah, sampai gerbang Taman Sunter Agung ini jalanannya sudah mentok ya pelebaran. Kita berharap mudah-mudahan sih diperluas atau diperpanjang. Nah kita muter balik ya. Untuk lokasi yang arah sebaliknya yang menuju JIS nampaknya juga masih digarap ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada lahan kosong. Apakah akan dibangun tempat parkir? Karena yang menjadi keluhan di Jakarta International Stadium adalah lahan parkir ya. Seperti kita yang telah bicarakan tadi, bahwa JIS itu sebenarnya memang tidak didesain untuk kendaraan pribadi, jadi tidak disediakan kantong-kantong parkir. Namun nampaknya ini menjadi sebuah kebutuhan, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampaknya juga memikirkan untuk menambah lahan parkir. Karena sebetulnya jika Jakarta International Stadium ini dijadikan sebagai pusat kegiatan ataupun konser ataupun pertandingan ini cukup strategis juga dan cukup profit juga ya. Kita bisa lihat walaupun akses masih belum sempurna, tapi kemarin Dewa 19 konsernya cukup berhasil. Dan ini di depan kita bisa lihat adalah jembatan penghubung ya, dari Plaza Tepi Barat ke JIS. Nah kalau di depan tadi kita sudah melihat ya, sekarang kita ke kiri ya. Nah ini masih ditutupi oleh seng-seng, nampaknya masih belum finish 100%. Kita bisa lihat, kita lurus, dan kebetulan di sini memang ada gedung Pengadilan Tinggi Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya, sehingga banyak mobil-mobil parkir ya. Ramai setiap harinya parkir di pinggir jalan. Dan kalau kita lihat ada terjadi perbedaan tinggi jalan ya, dimana jalan yang saat ini gua lalui ini cukup tinggi.
dibanding jalan yang sebelahnya. Mungkin akan disamakan ya, karena jalan yang di sebelah itu sudah cukup lubangnya cukup banyak, sehingga mengganggu kenyamanan dalam berkendara, teman-teman. Nah, ini kita langsung putar balik kembali. Kita mau melihat untuk Plaza Barat ya sekilas. Dan ini Plaza Barat sudah cukup rapih ya. Dan seperti biasa kalau kita ke kiri itu adalah halte ataupun bus stop bus Transjakarta, baik itu yang BRT ataupun non BRT. Jadi kalau kalian naik Transjakarta, kalian turun di sini lalu kalian meneruskan perjalanan kalian ya untuk ke bangunan JIS. Nah, ini seperti yang tadi sudah gue sampaikan ya. Untuk jalanan sebelah kiri ini sebenarnya jalanannya udah lama ya, cuma nampaknya tadi perbedaan tinggi jalan. Dan kita juga belum paham ya di sebelah kiri untuk seng ini masih ada pembangunan apa yang masih perlu di-improve ataupun yang perlu di-develop ya, teman-teman. Dan kita bisa melihat dari kejauhan Stadion Jakarta International Stadium, stadion yang bisa buka tutup ya, sehingga nggak pengaruh sebenarnya mau hujan ataupun panas terik gitu. Ini sangat bisa diandalkan ya untuk menggelar konser-konser. Dan kita lurus terus hingga pintu rel kereta api. Ya, jadi demikianlah kawan-kawan perjalanan gue hari ini memantau ataupun meninjau stadion kebanggaan Kota Jakarta, Jakarta International Stadium yang terbaru pada bulan Maret ya 2023. Dan kita bisa lihat ini ada tenda-tenda, yang mana ini adalah tenda-tenda masyarakat yang masih bermasalah ya dengan Kampung Susun Bayam ya. Jadi masih ada problem sehingga mereka ataupun masyarakat tidak bisa menempati Kampung Susun Bayam. Ya, tapi kita berharap semoga segala permasalahan bisa segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Jakarta International Stadium semakin baik dan semakin siap dalam menggelar acara-acara ataupun event-event internasional, khususnya event-event sepak bola ya. Karena memang stadion itu kan tujuannya untuk sepak bola ya. Kalau untuk event-event lain itu hanya sebagai tambahan lah. Jadi demikianlah perjalanan gue pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau kalian nonton sampai habis, gue sangat terima kasih banyak. Dan butuh dukungan sekali gue nih dari teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Rahman Sugidianto. Dan tulis di kolom komentar kira-kira kemana lagi gue harus melangkah dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin dari gue cukup sekian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.